Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Nilam Cahya Kaurisa, NIM 221010111124 dari kelas A2 Manajemen. Yang saya hormati Ibu Rismita Kustanti SEMM. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai sebuah UMKM sukses entrepreneur dalam memecahkan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya sudah bersama pemilik Toserba Yenmart. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan usahanya, Kakak? Oh ya, nama saya Sania sebagai pemilik usaha Toserba Zenmart, dan usahanya itu adalah beberapa perlengkapan rumah tangga, ada sembako, terus ada juga seperti minuman, bumbu-bumbu seperti itu. Jadi perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, dan perlengkapan makanan dan minuman. Sejak kapan Kakak merintis usaha toko Toserba tersebut? Sebenarnya yang merintis usaha itu orang tua saya. Terus itu berdirinya sejak awal 2013, sudah berjalan sekitar 12 tahun ini. Dan selanjutnya itu saya yang membantu. Jadi yang merintis orang tua, kemudian saya yang membantu mengelola usaha dari Toserba tersebut. Oh, apa alasan atau motivasi utama Kakak untuk memilih untuk membuka usaha Toserba? Alasannya itu karena awalnya di awal 2013 itu masih minim usaha Toserba. Kemudian Toserba itu berdiri agar masyarakat itu yang terdekat sini itu bisa berbelanja di sini, dan kita juga untuk motivasi kita supaya mendapat pendapatan yang lebih dari pekerjaan gitu. Baik, bagaimana proses awal Bapak Ibu membangun usaha ini, misal dari modal, tempat, atau dukungan keluarga? Proses awalnya sederhana, dimulai dari garasi mobil, kemudian itu dirombak, awalnya dijadikan ke tempat kecil-kecilan, kemudian terus mengumpulkan modal-modal, mengumpulkan dari penghasilan itu, dikelola lagi uangnya, diputar lagi untuk merenovasi toko, kemudian tokonya bisa direnov, dibanyakin lagi gitu. Baik, apa saja produk utama yang dijual di toko Toserba Bapak Ibu? Untuk produknya itu produk dari makanan ringan, kemudian perlengkapan rumah tangga, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, ada di makanan, minuman. Kemudian juga di Toserba ini membuka minuman yang dibikin gitu, es gitu. Masalah apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha Toserba? Masalahnya itu kadang kurang mengelola dari pendapatan, jadi masih per minggu itu masih terkadang kurang untuk dikelola modalnya lagi untuk berbelanja, untuk dibelanjakan lagi, jadi masih kurang. Kemudian kan saya yang lanjutin, jadi ini masih dalam tahap perbaikan di modal belanja. Oh, baik. Bagaimana Bapak Ibu mengenali bahwa ada masalah dalam bisnis? Itu kesulitan yang seperti apa ya? Misalkan harga, kan Kakak belanja dari pasar, kan itu kan mesti kan belanja di pasar kan harganya kan naik. Bagaimana mengatasi agar harga pasaran di Kakak itu harganya standar, jadi kayak harganya tetap stabil? Jadi di kita itu
harga jualnya itu dinaikkan, jadi ada profit. Jadi ada profit ketika emang harga yang belanja barang itu naik, jadi kita profit masih aman gitu. Jadi harga jualnya itu dinaikkan gitu, contohnya gitu sih. Bagaimana Bapak Ibu mengenali bahwa ada masalah dalam bisnis? Kami tahu ada masalah kalau laporan kas harian tidak sesuai dengan sisa stok, ada selisih, atau kalau ada barang tentu yang lebih dari seminggu tidak ada yang beli. Itu tanda apa yang salah? Entah di pasar, manajemen, atau di permintaan pasar. Jadi itu sebenarnya di manajemen. Kenapa? Karena terkadang dari manajemen keuangannya yang buat modal belanja itu kan masih kurang, masih kurang di manage, jadi bikin sepi pengunjung. Jadi terkadang barang itu sedikit, kadang barang itu bisa belanja banyak, stok barangnya banyak, tapi kadang juga bisa stok barangnya sedikit karena memang misalkan minggu ini itu ada manajemen keuangannya yang kurang, jadi di modal itu jadi pasti macet gitu. Jadi Lalu saat menghadapi masalah, apa langkah pertama yang biasanya Bapak Ibu lakukan? saat menghadapi masalah itu dicek lagi, itu kan ada buku keuangannya yang dicatat, itu dicek lagi, terus nanti diperbaiki. Jadi yang minggu lalu yang selisih itu nanti kita perbaiki di minggu ke depan, atau selanjutnya nanti lebih ke manage yang buat stok barang. Jadi belanja barang itu kan karena toko seperti ini jadi agak lumayan susah manage-nya gitu. Jadi kita lebih ke prioritaskan yang dari modal buat stok barang gitu. Lalu bagaimana Bapak Ibu menganalisis penyebab masalah agar bisa menemukan solusi yang tepat? Nah, untuk solusinya itu biasanya kita kasih harga diskon gitu. Harga diskonnya itu misalkan dikasih banner beras yang misalkan aslinya 79 jadi 76 atau 70.000. Jadi itu untuk menarik pelanggan, padahal memang harganya itu emang segitu gitu. Jadi kita masih untung, tapi itu adalah strategi buat menarik pelanggan supaya memang ramai lagi. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar efektif? Ya, kami selalu menganalisis agar menemukan solusi yang tepat. Salah satu dari toko kami itu memberikan solusi kecil-kecilan, yaitu memberikan diskon kepada pelanggan itu, seperti penawaran sembako murah. Terus nanti dari situ pelanggan bisa tertarik untuk berbelanja lagi. Jadi itu adalah solusi yang menurut kami itu tepat. Dalam menghadapi persaingan dengan toko lain, strategi kreatif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Sekarang kan zamannya online, jadi kita menerima pesanan by WhatsApp seperti air mineral, seperti gas, seperti sembako lainnya. Itu kan yang jadinya tuh menarik pelanggan, apalagi sekarang anak muda itu males ribet, jadi kita menerima pesanan by WA, kemudian nanti diantar dan nanti dikenakan ongkir gitu. Bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan ide-ide baru untuk usaha sembako ini? Ide-ide baru mengikuti zaman juga. Sekarang zamannya sudah modern, jadi kita bisa melakukan pembayaran, membuka pembayaran menggunakan kris. Jadi selain cash itu bisa pembayaran kris, jadi memudahkan juga anak-anak muda, anak-anak kos gitu, karena di sini juga banyak anak
kos, anak kuliahan yang sekarang tuh males gitu ngambil uang di ATM, kemudian pembayarannya pakai kris. Lalu bagaimana jika Kak, apakah free wifi Kak di situ? Untuk free wifi kita nggak menyediakan, karena kan di sini lingkupnya lingkup toko sembako, jadi setelah berbelanja nanti kemudian pergi gitu, jadi waktunya sangat singkat untuk berbelanja, jadi tidak membutuhkan wifi. Pelajaran paling berharga yang Bapak Ibu dapatkan selama menjalankan usaha sembako ini apa? Intinya kuncinya itu kritis dalam menganalisis semua permasalahan yang ada di toko, kemudian juga harus kreatif, kita harus mengikuti perkembangan yang ada, lalu harus konsisten sih, kuncinya memang konsisten, kreatif, harus mengikuti perkembangan. Itu aja mungkin dari kita, seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apa kunci utama agar usaha kecil seperti sembako bisa bertahan di tengah banyaknya persaingan dari tetangga-tetangga yang ada toko sembako atau toko serba? Di tengah persaingan itu kita memunculkan ide baru, barang apalagi yang harus kita stok, yang khususnya untuk menarik pelanggan, terutama anak muda sekarang, karena di sini tuh banyak anak kos, jadi kita harus pinter-pinter buat stok barang agar mereka tertarik gitu. Jadi dapat disimpulkan dari wawancara dari pengelola toko Toserba. Toko Toserba Yenmat merupakan contoh nyata pelaku usaha kecil yang sukses memadukan analisis rasional dan inovasi kreatif dalam menghadapi tantangan bisnis. Dengan prinsip berpikir kritis untuk menemukan masalah dan berpikir kreatif untuk menciptakan peluang, Yenmat mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar modern. Baik, sekian video dalam memecahkan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Jika ada salah tutur kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.